Sudah banyak beredar berita yang sifatnya jadi sentimen positif ya untuk Buana Lintas Lautan atau BUL. Bahkan melalui keterbukaan informasi yang dirilis di website idx.co.id, BUL menjelaskan kalau dia memang ada transformasi strategi bisnis. Harga sahamnya di tahun ini ya, sepanjang tahun 2025 dari harga terendah sampai tertingginya itu udah naik 300% lebih. Naik 3 kali lipat dari lowest ke highest yang kebentuk di hari ini nih, sementara highest tahun 2025 ya. Pertanyaannya adalah masih bisa naik apa enggak nih ya. Kemudian masih aman nggak kalau misalnya kita nih retail nafas pendek incer-incer bull di area-area harga sekarang setelah naik berkali-kali lipat dari harga terendah di tahun ini. Ya, kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Fintrack Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini IHSG menguat ternyata akhirnya. Tutup di 86,47 menguat 0,4% di penutupan sesi perdagangan tanggal 16 Desember 2025. Masih di dalam range candle tanggal 11, masih inside bar, masih di dalam range inside bar. Jadi pergerakannya masih cukup terbatas ya. Meskipun tadi sempat turun sih sampai 18.35, tapi tutupannya berhasil naik atau berhasil tutup di atas penutupan hari kemarin. Kita lihat aja dalam waktu dekat ke depan, terutama minggu inilah ya, pekan ini, karena sebelum liburan Natal dan Tahun Baru itu pekan yang full, satu pekan itu hari bursanya nggak ada libur, tinggal pekan ini nih. Kita lihat hari ini terutama, mudah-mudahan masih bisa enak marketnya buat trading gitu ya. Dan jangan lupa buat yang trading, terutama trading jangka pendek, pasang dan pakai strategi-strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss, take profit juga perlu dipasang kayaknya sih ya sekarang. Tujuannya supaya nggak telat jualan aja sih. Kemudian berikutnya kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan hari ini lah. Ada beberapa saham yang mau saya bahas yang udah kasih cuan. Jadi yang udah kasih cuan ada 1, 2, 3, 4. Pertama pool, oke, pool kita bahas Hapju-nya dulu. Karena tadi pagi itu sempat di spill waktu market lagi jalan, waktu live pagi tadi ya. Itu sempat dibahas naik 3 ke atas 368 tuh boleh dibeli. Bahkan mestinya sih belinya tuh dapat di bawah 368 tuh. Entah itu 364 atau 366 gitu ya. Syukur-syukur dapatnya 362 atau 360. Dan sempat naik sampai ke 434. Hari ini tutup di 412, itu pun kalau beli di 470 pun masih ada floating profit sekitar 11%-an. Jadi happy cuan untuk bullnya. Jangan lupa buat yang masih ada barang, pasang trailing stop atau stop lossnya digeser dari yang tadinya di sini ya, di 352 digeser di 390 stop lossnya, atau trailing stop bolehlah pasang di situ. Itu ya happy cuan bullnya. Kemudian lanjut BKSL. BKSL ini tadi waktu pagi-pagi ya kita sempat bahas. Jadi belinya tadi di 140 141 waktu live pagi di Instagram dan Telegram Cuan Community itu ya. Sempat naik ke 148 karena tujuan belinya untuk fast trade dulu. Ya, mudah-mudahan udah pada TP cuan dulu lah BKSL yang mudah-mudahan besok masih bisa ugut-ugut naik. Buat yang masih ada barang jangan lupa diamankan lah ya. Stop loss masih bisa pasang di 133, strategi yang tadi masih oke lah diterapkan. Next, Java. Hari ini sih Java tutup sama seperti penutupan kemarin dan kempesnya lumayan sebenarnya ini Java ya. Tadi sempat naik sampai ke 2830 dan pagi tadi itu beli waktu nyundul ke atas 2700 seingat saya Java ini. Kemudian sempat naik
Jam 9.25 ya benar. Nah ya benar 2700 tuh beli, sempat naik sampai ke 2830, paling enggak udah ada cuan yang bisa dibungkus harusnya, karena tujuannya untuk fast trade dulu. Mudah-mudahan udah pada jualan ya. Happy cuan Javanya. Yang masih ada barang berarti pasang stop loss di bawah 2590. Kemudian sekalian, karena tadi juga ada yang request Java, berarti ini kalau misalnya ada barang dan masih pengen simpen sebawah-bawahnya ya stop loss di 2,5 atau tadi berapa ya? Ya 2,5 lah. 2,5 sebawah-bawahnya situ dulu aja, karena hari ini jadi candle body merah ya dengan shadow atas yang panjang. Artinya ada rejection setelah tes area 2750-an lagi, itu highest close sementara di bulan Desember kan ya. Terus ada rejection, artinya ya ini masih tetap ada potensi jadi double top kan. Kalau breakdown 2510 makin besar tuh potensi untuk jadi double top. Confirmnya nanti kalau breakdown 2260 gitu sih ya. Next ada SMDR. SMDR tadi di spill waktu jam setengah 10-an lah ya, di sekitar 336 334, dan sempat naik sampai ke 350 ya, karena tujuan belinya cuma buat fast trade. Mudah-mudahan udah pada jualan ya. Ya hari ini saham-saham pelayaran pada berlayar semua. Mudah-mudahan sih bisa lanjut, karena hari ini SMDR juga tutup di atas highest close sementara bulan Desember. Jadi Desember ini ada highest close baru gitu. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Cuman karena strategi yang tadi pagi di spill itu untuk fast trade, buat yang masih ada barang, mestinya ini udah jualan sih. Kalau masih ada barang ya besok TP-TP dulu boleh. Dan ini sebenarnya masih bisa dipantau ya untuk bekal fast trade besok sih. Jadi yang masih ada barang inilah stop lossnya itu tadi di 324. Jadi ya pasang aja stop lossnya di 324 ya. Stop lossnya di 324, pasang dulu aja buat yang masih ada barang dan masih mau simpan. Mudah-mudahan udah pada jualan. Tapi cuan SMDR nya. Next kita bahas stock ideas. Kemarin ada 3. Yang pertama auto. Nah ini kena cut loss nih autonya nih. Kemarin strateginya tuh beli antri ya. Antrinya itu di sini dah, di 2740 ya. Terus stop lossnya itu di 2640. 2730 di antrinya ya, saya ingat saya. Sekitar itulah. Stop loss 2640, kena stop loss, apalagi tutupan hari ini di 2640. Ya 2640 ya, di bawah 2650 lah. Jadi sebenarnya ini kalau dari struktur masih belum selesai uptrendnya. Selesai baru kalau turun dan tutup di bawah 2,5 ya. Cuman karena breakdown 26450, jadi exit dulu nggak apa-apa. Kita pantau setidaknya cari tanda bullish reversal di intraday-nya, atau yang pengen ngantri lagi ya di 2590 dengan stop loss ya kalau tutup di bawah 2,5 gitu paling ya. Next ada MTech. Nah MTech-nya sih yang lancar, cuman yang baru pasang antrian beli tadi pagi atau kemarin sore waktu market udah tutup nggak dapet. Harusnya sih ini udah punya barang, soalnya kemarin strategi buying antri 1345 tuh buat yang belum punya barang aja. Jadi udah mendekat ke area target 1500 ya. Mudah-mudahan lancar lah hari ini. Tutup di 1470 ini jadi pola yang bagus sebenarnya. Jadi pola continuation. Ini juga bisa dipantau buat besok untuk faster. Mudah-mudahan gak lompat lah. Gitu ya. Dan jika naiknya lanjut ngegas sampai breakout 1700, itu bagus tuh. Sah confirm ada break structure lanjut uptrend gitu ya. Besok kan Superbank juga listing. Mudah-mudahan jalan juga ini sih MTech. Mudah-mudahan. Terus PSAP nih, PSAP strateginya kemarin beli di 565 560, dan buat yang belum sempet bikin order kemarin sore atau tadi pagi ya
tadi waktu market lagi jalan belinya malah dapat lebih bawah ya. Mudah-mudahan udah pada punya barang, selama nggak turun dan tutup di 5.15 atau lebih bawah masih aman. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 660-an tuh. Sekarang kita bahas si bull. Oke, jadi gini. Intinya sih kan tadi bull ada transformasi strategi bisnis lah ya. Intinya sih di dalam transformasi strategi bisnisnya ini nanti kalian bisa baca lebih detail lah di sini di keterbukaan informasi, ada di berita yang diunggah oleh di kanal industri.kontan.co.id juga ada di berita. Intinya itu ada 4 pilar. Dia fokus ke 4 pilar strategis: transportasi LNG, terus offloading storage and regasification unit gitu kan. Ini sih ada kaitannya dengan proyek proyek pemerintah juga sih. Kalau yang floating storage and regasification proyek proyek gasifikasi itu loh, gasifikasi pemerintah itu. Kemudian ada produksi dan penyimpanan yang ada di lepas pantai, terus ada transportasi minyak mentah dan produk-produknya. Nah, itu lebih detailnya kalian bisa bahas aja biar videonya nggak kepanjangan ya. Intinya sih transformasi strategi bisnisnya ini Bull pengen diversifikasi sumber pendapatannya. Tujuan akhirnya supaya ya arus kasnya jadi bisa lebih stabil gitu loh. Kan kalau sumber pendapatannya itu ada dari beberapa tempat yang enggak terlalu terfokus di satu keranjang, itu kan jadi lebih bagus ya. Teori gambaran gampangnya gitulah. Kalau detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Mau cari keterbukaan informasinya ada yang dirilis oleh PT Buana Lintas Lautan di websitenya idx.co.id ya. Kemudian di berita yang dirilis tadi salah satunya di kanal industri.kontan.co.id juga ada. Yang paling penting adalah buat kita retail nafas pendek ya, respon marketnya itu gimana, biar kita bisa tahu, biar kita bisa lebih berpikir realistis untuk memutuskan oh ini masih bisa diikutin, kita masih bisa nebeng atau enggak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi teknikalnya. Si bull ya, dari yang tadi sempat kita bahas, bull ini tahun ini ya, di tahun 2025 dari lowest ke highest-nya itu udah 320-an persen lah, persisnya 320%. Lebih dari 3 kali lipat dia naik dari lowest sampai ke highest ya. Ya jelas lah, dari 100-an kecil sampai ke 400-an sekarang, bahkan hari ini pun naik menguat 13,8%, tutup di 412. Volumenya gede, momentum naiknya bagus ya. Di time frame weekly ini malah kok ya roman-romannya bisa kali ya lanjut ke atas. Mudah-mudahan. Cuman saya nggak mau lompat terlalu jauh ke sana. Maksud saya adalah market merespon apapun sentimen atau apapun berita yang dikeluarkan, market ngeresponnya itu ternyata positif ya. Sebenarnya udah dari lama market ngerespon positif sejak dari berita Sinarmas masuk itu ya. Terus iya nggak sih, kemudian market ngerespon positif, ditambah ternyata hari ini muncul lagi ada istilahnya dulu Pak, strategi transformasi bisnis baru gitulah oleh si Bull. Kemudian hari ini lanjut menguat 13,8%, dan menguatnya ini bagus sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya. Ini ada ada resisten minor nih, kemudian di breakout kan, nge-breakoutnya itu rally terus bikin base candle merah lah ya, meskipun dia tutup lebih tinggi juga, terus lanjut ke atas lagi, rally lagi. Jadi buat yang minat incer bull ini masih bisa diincer di
378 gitu boleh lah, ngantri 378 boleh. Stop lossnya itu kalau turun dan tutupannya di bawah 354, kalau ternyata apes kena stop loss, kita bisa coba pantau lagi di sekitar 320, 300 kecil gitu ya. Sementara sih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat target dari setup ini, setup di weekly sih. Setup di weekly udah nyampe target TP2, XT-nya belum disamperin di 440 ya. 440 belum disamperin, tapi paling enggak ini jadi ada peluang nyundul ke atas 434 lagi, mudah-mudahan sih nyampe 440 lah. Jadi buat yang minat beli pool buat retail nafas pendek ngantri 378 boleh, mudah-mudahan dikasih. Terus stop loss kalau turun dan tutup di bawah 354 ya. Incar target sementara 440, mudah-mudahan masih bisa lanjut sampai ganti fraksi, sampai kepala 5 tuh ganti fraksi ya. Terus buat yang udah ada barang, hold dulu boleh. Trailing stop jangan lupa, ini inside bar-nya gede banget lagi di hourly-nya ya. Trailing stop boleh dipasang di sini dulu 390 gitu, kalau atau stop loss-nya ya maksud saya digeser dari yang tadi di bawah terus digeser di 390 dulu boleh. Kalau kena stop loss atau kena trailing stop kejual gitu, incer lagi di 378 gitu. Sementara strateginya kayak gitu sih Bu. Ini kita sambil tonton besok, karena besok kalau si bull lanjut ngegas nih, nggak nyamperin berapa tadi, apa lagi, nggak nyamperin 378, terus malah ngegas tuh ya 416, 422 itu di breakout, ini ada peluang lanjut gitu. Kita lihat besok, cuman skenario pertama yang opini pribadi sih paling saya inginkan itu ngetes berapa tadi, 378 itu. Gitulah ya kira-kira cibulnya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request nih. Pertama Archie. Oke, Archie udah nyampe target TP full cycle dari setup ini nih di 1800 dan ada rejection. Uptrend masih, kalau lihat strukturnya sih selama dia nggak ke bawah sini ya jauh banget, tapi nggak ke bawah 11.05 ya masih uptrend, tapi itu kan jauh sekali ya. Nah buat yang udah punya barang ini turun sih udah kena TS kali ya, udah kena trailing stop, atau buat yang belum, ini trailing stopnya bolehlah di 1520 ya, 1520 aja trailing stopnya. Dan buat yang pengen beli, ini sementara kan di intraday belum ada tanda-tanda bullish reversal ya, meskipun ini besok bisa juga dipakai bekal fast trade juga nih, ntar nyundul 1610 buat fast trade dulu lah. Tapi saya lebih srek kalau si Archie minimal itu nyamper sini 1480 atau lebih bawah, atau sini nih 1415, karena di sini ada dia rally santai dulu terus naik rally lagi sampai nge-breakout resisten minor ini kan ya. Itu jadi area, kalau kita ngomong area range-nya 1500 sampai 1400 itu pantau untuk jadi area beli buat yang minat beli Archie. Ketika ada sinyal rebound dibeli boleh. Itu paling incar targetnya 1800-an lagi atau 1700 lah ini ya. Area highest close sementara di di bulan Desember 2025. Next, ini sebenarnya pertanyaannya adalah atau requestnya adalah request saham-saham yang ada kaitannya dengan program MBG sih. Senangkepnya saya ya, yang secara eksplisit lah gitu dikaitkan atau terlibat dengan program MBG itu, kalau di sini saya nangkapnya ada dua emiten sih, ada dua saham dari dua emiten ini.
Java dan Pegas. Si Javanya itu ya apa namanya, kan dia ada produk-produk makanan juga. Kemudian dia kalau nggak salah dulu pernah pernah apa ya, mensupport waktu uji coba gitu kan. Kemudian ada Pegas yang disuruh nyiapin, atau sempat Pegas kan sempat diminta nyiapin untuk infrastruktur jaringan gasnya gitu ya, untuk bantu proses masaknya gitulah. Nah, jadi yang saya bahas Java dan Pegas dulu aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang, maksudnya saham ini sekalian dong yang kira-kira atau dirasa ada hubungannya dengan MBG, tulis aja di kolom komen di bawah. Ini si Java nih. Java sebenarnya tadi udah ya. Tadi ada yang sempat nanya kan, langsung Pegas berarti. Nah ini si Pegas, kalau kita lihat strukturnya sih uptrend ya, uptrend tapi dekat area high valid 1895. Ini hati-hati kalau belum berhasil breakout dan malah turun ke bawah 1800. Yang punya barang ini mending exit dulu. Opini pribadi saya itu pilih exit dulu, entah nunggu di sekitar 1750 atau di area kotak hijau-hijau ini nih. Sebenarnya kotak hijau ini udah di tes, di respon, dan udah aturan sih ini udah TP-TP gitu. Tapi kalau ternyata membal atau paling nggak minimal di time frame intraday-nya itu dapat tanda-tanda bullish reversal, mau ngikut boleh. Setidaknya sih ya, kalau ngelihat dari price action-nya sejak beberapa hari terakhir, 2 pekan terakhir lah, ini paling nggak naik atau tutupan lah di atas 1855 itu enak. Syukur-syukur sekalian breakout 1865 itu enak. Dan ketika udah breakout 1865, peluang untuk lanjut breakout 1895 tuh jadi makin gede. Kemudian ngelanjutin ke target full cycle dari setup ini nih yang udah kebentuk, yaitu di 1955 atau sampai 2000 sekalian lah ya. Ini ada puncak nih yang berapa tuh angkanya ya, udah kebentuk 1995 ya, 2000 arahnya kalau udah berhasil. Jadi level yang dipantau sementara ini untuk yang atasnya ya, 1865 nih, berhasil di breakout, peluang ke 2000 nya jadi makin gede. Karena begitu berhasil breakout 1865, peluangnya cukup besar untuk lanjut nge-breakout 1895. Dan kalau ini berhasil breakout, bertahan tutup di atas itu, jadi makin gede lagi peluangnya ke 2000 gitu. Tapi hati-hati ketika turun ke bawah 1800, nggak perlu nunggu tutup sih, turunnya doang nggak apa-apa. Buat yang udah punya barang, apalagi floating profit, misal sempat beli di 1700-an ya. Seingat saya pernah dibahas itu, karena saya pernah tandain ini kotak hijau-hijau nih area belinya, sempat dites membal lagi. Ya membal. Dan ya yang masih ada barang floating profit, trailing stop atau stop lossnya yang tadinya di bawah naikin ke 1795 atau 1790 boleh. Gitu kali ya. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 17 Desember 2025. Ada 4 saham kali ini Bapak Ibu bisa lanjut bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya menggunakan automatic ordernya masing-masing. Pertama Antam. Si Antam harusnya sih saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi, dan buat yang udah punya barang simpan dulu aja ya, nggak perlu nambah dulu, nggak apa-apa lah. Karena setelah naik di tanggal 12 per bulan tuh, kemudian 2 hari setelahnya tuh turun, tapi volumenya juga ikutan turun ya. Dan uptrendnya ini belum selesai kalau kita lihat struktur eksternalnya, selama nggak turun dan tutup di bawah 2770 ya. Maka buat yang belum punya barang aja ini, silakan ngantri di 2930 belinya atau 2950 juga bolehlah. Poinnya stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 2770. Jadi selama risikonya masih sanggup diterima ya, meskipun langsung beli di 2970 ya monggo-monggo aja. Cuman saya akan pilih untuk memperkecil resiko ya, ngantri 2930 gitu. Targetnya masih di target TP1 yaitu di 3270 dulu. Ini area gap yang belum di tes
nih ya, belum ditutup nih, ada area gap di sekitar 3200-an tuh, 3270 gitu. Itu antam. Kemudian berikutnya pull tadi udah ya. Jadi pull tadi saya kasih timestamp tar khusus pullnya. Cek aja coin. Nah, si coin ini tadi sebenarnya happy cuan juga ini karena tadi sempat di spill bisa dibeli waktu sesi 2 ya. Sesi 2 di sekitar agak bawah sih waktu dia terkoreksi saat ini, terus boleh dibeli gitulah intinya. Nah, karena masih uptrend, kemudian ini ada hidden bullish divergence. Oke, sip jos. Ada hidden bullish divergence, hari ini tutup di 4160 menguat 9,5%, jadi pola dua candle terakhir ini ya, jadi pola bullish reversal yang bagus juga. Maka strateginya ngantri aja bullnya. Bull lagi, coinnya ngantri aja. Sorry. Koin atau COIN ngantri boleh di 4000 ya buat yang belum punya barang. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 3780 lah. Targetnya incar target TP2 dari setup yang udah kebentuk ini lagi ya, yaitu di 3800-an. Mudah-mudahan sih lancar ke sana, paling enggak nyamperin 4600 dulu lah ya, mudah-mudahan lancar ke sono, nyamperin dulu 4000-nya tapi ya. Next ada PGO. Si PGO juga harusnya udah punya barang ini karena pernah masuk ke dalam list rekomendasi sebelumnya. Ini hari ini yang saya bahas hari ini buat yang belum punya barang dan berminat. Karena hari ini tutup di 1180 masih berada di area beli, jadi buat yang belum punya barang dan minat nih si PGO boleh dibeli. Kemarin tuh ceritanya ada setup, ada bullish divergence, ada setup segala macam gitu ya. Kemudian stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1140, jadi kalau turun dan tutup di 1135 atau lebih bawah ya berarti gagal, exit dulu aja nggak apa-apa. Target TP1 ada di 1310, 1340, 1335 gitu. Mudah-mudahan lancar ke 1300-an. Lebih-lebih mudah-mudahan bisa ke 1400-an ke atas ya, 1500 lah mudah-mudahan bisa samperin, karena setelah dia beberapa hari yang lalu itu naik ke atas 1225, ini berarti downtrend minor yang kebentuk ini udah selesai. Mudah-mudahan bisa lancar ke atas gitu ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami untuk besok hari Rabu 17 Desember 2025. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya. Sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.